Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rauf Fadilon. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Arifin, merupakan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Dan di sini ada juga teman biologi saya, yaitu Muhammad Farid Fadullah dari Universitas Bengkulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita bersama akan bahas tentang pembinaan KSN dan KSM Biologi 2002 sesi pertama. Baik, di sini kita akan melihat soal nomor pertama. Mungkin kepada Arifin bisa dibacakan soalnya. Arabnya, Kak. Langsung soal nomor 1 aja. 1. Perhatikan gambar berikut. Scroll ke bawah. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Keesaan dan kekuasaan Allah telah terbukti dengan jelas bagi yang masih enggan untuk beriman. Maka ayat ini menegaskan kembali, seakan merangkum dan memerinci apa yang telah disebutkan. Dan dialah yang menurunkan air, yaitu hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, padahal sebelumnya hanya 1 biji atau benih. Tentukan pertanyaan berikut yang benar atau salah. Oke, di sini kita disuruh ya, kalau soal yang KSN atau OSN zaman dahulu itu biasanya disuruh tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah, mengacu pada grafik yang ada di atasnya. Atau untuk yang KSM biasanya itu juga ditambah dengan adanya ayat atau di-compare dengan adanya ayat Al-Quran, sehingga untuk biologi yang KSM itu biologi terintegrasi ya. Baik, di sini ada disajikan grafik, kemudian ada ayat Al-Quran. Oke, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, meningkatnya suhu daun dari 15 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius menyebabkan laju asimilasi bertambah besar. Oke, bagaimana Arifin? Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Ini kita lihat grafik ya. Meningkatnya suhu dari 15 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius menyebabkan laju asimilasi bertambah besar. Oke, ini kita lihat grafiknya. Tentunya signifikan. Lihat soalnya atau grafiknya? Oke, ini soalnya. Bentar. Oke, atau Farid, bisa Farid? Farid. Meningkatnya suhu dari 15 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius menyebabkan laju asimilasi bertambah besar.
Oke, ini grafiknya. Benar atau salah, Kak? Yo, Benar. meningkatnya suhu dari 15 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius menyebabkan laju asimilasi bertambah besar. Benar atau salah? Menurut Arifin tadi apa? Benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, masih 50% berarti. Soalnya itu ada dua grafik kan. Yang pertama kan ya lumayan bertambahnya signifikan. Tapi yang kedua kayak stasioner ada bertambah. Oke, silakan dianalisis dulu. Salah. Salah. Pikir-pikir lagi. Salah. Oh, salah. Lima belas ke 30 derajat. 15 ke 5 derajat. Kalau di jawaban ini ya, benar ya jawabannya ya. Oke, pembahasannya. Nomor 1, meningkatnya suhu daun dari 15 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius menyebabkan laju asimilasi bertambah besar. Meningkatnya asimilasi dengan kenaikan suhu merupakan fenomena umum. Sampai suhu optimum tercapai, lalu akan terjadi penurunan. Yang dapat dilihat pada grafik ini, grafik yang nomor 1 tadi. Adanya kenaikan CO2 di atmosfer akan merubah suhu optimum tanaman untuk tanaman kedelai, di mana kenaikan suhu optimum ini mencapai 12 derajat Celcius. Oke, yang kalau di sesuai pembahasan ini, jawaban nomor A ini benar ya. Mungkin yang diperhatikan grafik ini saja, Ben. Misalnya kita lihat di sini mulai dari 15 sampai 35 derajat Celcius. Ini terjadi kenaikan ya, laju asimilasi. Walaupun kalau kita kasih titik-titik pembatas di sini sebenarnya sudah menurun ya. Di 35 derajat Celcius. Mungkin di sekitar 33 derajat Celcius ini titik optimumnya. Sedangkan kalau yang untuk yang
garis grafik nomor 2 ini sebenarnya meningkat. Coba kita lihat dari 15 sampai 35 derajat Celcius ini terus meningkat ya. Namun dia suhu optimumnya di sekitar 29 derajat Celcius, kemudian dia menurun lagi. Ini benar ya jawabannya. Oke, coba kita lihat lagi yang B. Ayat di atas merupakan surah yang diturunkan di Madinah dengan jumlah 160 ayat. Bagaimana, Pin? Atau teman-teman yang lain, Farid? Ini ayatnya ya. Ayat di atas merupakan surah yang diturunkan di Madinah dengan jumlah 165 ayat. Pernah dengar atau hafal surat ini? Ya, benar benar. Oke, berarti kita harus tahu ya ciri-ciri surat Madinah yang diturunkan di Madinah dengan surat yang diturunkan di Makkiyah. Untuk surah yang diturunkan di Mekah, 13 tahun Rasulullah di Mekah sebelum hijrah berarti ya. Itu ciri-cirinya tuh biasanya lebih umum ya. Surat-surat yang biasanya ada ditandai dengan adanya misalnya hai kaum Quraisy misalnya gitu kan. Berarti dia masih di Mekah surat itu diturunkan. Kalau surat-surat yang di Madaniyah itu biasanya tidak ada itu penjelasan kepada kaum Quraisy. Karena kenapa? Setelah hijrah itu orang-orang Ansor itu rata-rata itu sudah menjadi Muslim ya, bukan lagi kaum kafir, sehingga gaya bahasa Al-Quran yang digunakan juga berbeda. Oke, coba kita lihat mungkin cari referensi perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Menurut peneliti pertama. Oke, yang pertama untuk yang surat Makkiyah ini adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Untuk ciri-ciri surat Makkiyah, itu surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat yang pendek. Surah Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Akidah itu prinsip atau kepercayaan ya. Setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajadah adalah surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah ini di dalamnya terkandung ayat sajadah. Kemudian setiap surat di dalamnya dinyatakan lafal kalla, di mana surat Makkiyah lafal itu dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Setiap surat yang didahului dengan panggilan ya ayyuhan nas atau wahai manusia atau ya bani Adam atau wahai anak Adam itu biasanya merupakan surat Makkiyah. Setiap surah yang diawali dengan fawaid as-suwar adalah surat Makkiyah. Setiap surah yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali kisah Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah Makkiyah. Sedangkan untuk ciri-ciri surat Madaniyah yaitu didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Kemudian didominasi oleh pembahasan mengenai masalah sosial kemasyarakatan dan hukum. Dan lazimnya didahului oleh dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kecuali pada 7 tempat antara lain surah Al-Baqarah ayat 21 dan seterusnya. Itu ya ciri-ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, kira-kira ini surat apa? Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa'arajna bihi nabatan kulli syai'in fa'akhrajna minhu hadirun nakhriju minhu habban mutarakib dan seterusnya.
Oke, kira-kira ini surat apa? Madinah, Madinah. Oke, di sini ada apa tuh pernyataan keesaan dan kekuasaan Allah. Ini masalah tauhid dan akidah ya. Jadi surat Makkiyah tadi dia menekankan kepada tauhid dulu, keesaan Allah dulu. Bisa itu dia langsung secara jelas dia menunjukkan keesaan Allah itu. Nah, ataupun dengan cara menyuruh manusia itu berpikir untuk melihat di alam sekitar. Oke, ini yang benar adalah ini surat Al-An'am. Saya kasih clue, surat Al-An'am. Itu Makkiyah atau Madaniyah. Kita lihat posisi suratnya dulu. Al-An'am itu surat yang awal-awal apa yang akhir-akhir? Surah Al-An'am. Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Jumlahnya 165 ayat atau bukan? 165. Iya, 165 ya. Jadi ini merupakan surat Al-An'am. Itu Al-An'am itu berarti binatang ternak. Untuk klasifikasinya merupakan surat Makkiyah ya. Merupakan surat ke-6. Terdapat pada juz 7 dan juz 8. Dan jumlah ayat 165 ayat. Oke, jadi surat Al-An'am ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW itu hijrah. Nah, ada info menarik di mana kenapa dinamakan surat Al-An'am atau hewan ternak? Karena di dalamnya disebutkan kata an'am, di mana ini ada hubungannya dengan kebiasaan dari kaum musyrik Quraisy yang menurut mereka di mana binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Nah, dalam surat ini juga dikemukakan hukum yang berkenaan dengan hewan ternak tersebut. Jadi surat ini untuk menjelaskan kepada kaum Quraisy Mekah, di mana mereka dulu punya tradisi untuk berkurban kepada berhala-berhala. Oke, itu ya penjelasannya, Pin. Oke, kita lanjut ya ke soal yang C. Qadir bermakna butir, benar atau salah? Coba kita lihat ayatnya. Wa huwallazi, dan dialah allazi anzala, yang menurunkan, anzala minas sama, menurunkan dari langit air, as-sama ini air, min dari langit, as-sama ini langit, ma minas sama ima, minas sama ima, as-sama ini langit dan ma ini air. Artinya fakhrajna bihi, lalu kami tumbuhkan nabatan
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Bihi naba kulli syai'in fi akhraj. Mana nih? Agak itu juga nih. Kulli syai'in. Kulli. Kemudian. Syai'in fa akhrajna minhu. Khadir. Khadir. Di sini enggak? Khadir, ya. Yang ini, Bin. Khadir. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma, dari langit. Fa akhrajna bihi, lalu kami tumbuhkan. Bihi ini itu ya. Nabatan, segala macam tumbuh-tumbuhan. Kulli, maka kami syai'in, keluarkan. Fa'akhrajna minhu, dari tumbuh-tumbuhan itu. Minhu berarti dari tumbuh-tumbuhan itu. Khodiran, tanaman yang hijau. An ukhrij minhu habban mutarakib. Bisa, Bin? Bisa. Laju, benar ya? Salah. Kira-kira apa artinya? Tanaman. Oh, tanam-tanaman. Ya, betul ya. Oke. Yang ini jawabannya adalah salah. Karena khodir ini bermakna tanaman-tanaman. Oke, kita lanjut yang soal nomor 2. Perhatikan grafik berikut. Nah, ini ada grafik. Gambar 2, laju asimilasi dalam mikromol CO2 meter. Apa ini? Luas ini, dak. M pangkat negatif 2, S pangkat negatif 1 meter. Tanaman kedelai dengan meningkatnya CO2 pada suhu berbeda. Ini suhunya berbeda. Dan ini ada 3 buah tanaman kedelai. Oke, coba dibaca ayat Al-Qur'annya. Mungkin yang rename ini boleh ikut ya. Rename kok siapa sih? Oke, coba Arifin baca ini, Pin. Wafil. Yo, Al-Qur'annya. Wa fil ardi qita'un mutajawirah wa jannatum min nabi wa zar'un wa nazilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqaya bima wajidin wa nuqaddillu ba'daha ala ba'din fil ukr. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Oke, ini artinya dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Jadi pohon kurma ini ada yang bercabang dan tidak bercabang. Kita dapat informasi ya. Kemudian disirami dengan air yang sama. Oke, jadi satu kebun mungkin itu disirami dengan air yang sama, dengan air hujan. Namun kami lebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Walaupun dia ditanam di satu kebun, disiram dengan air yang sama, ini variabel ya. Namun kami lebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain. Jadi dalam satu kebun itu ada tanaman itu dilebihkan tentang rasanya. Jadi rasa tanaman yang ditanam di dalam satu kebun dan disiram dengan air yang sama itu berbeda. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, kira-kira dari sini airnya sama, di tanah yang sama, di kebun yang sama.
satu jenis tanaman itu misalnya kurma, berbeda rasanya, itu kira-kira penyebabnya apa? Selain faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip dari makhluk hidup tuh kira-kira apa lagi? Genetiknya ya, DNA-nya ya, itu berbeda. Oke, di sini kita dapat dua informasi bahwa ada variabel tentang bagaimana variabel di sini ada, kemudian informasi tentang pengaruh lingkungan, tentang air dengan tentang tanah yang sama, namun dibedakan. Walaupun sama faktor lingkungannya, rasanya bisa berbeda. Itu secara biologinya dikarenakan perbedaan variasi genetik. Nah, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Oke, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Nilai, ini kakak lupa cara baca besaran ini apa. Nilai R, kita anggap R aja, adalah sekitar 50 mikromol pada suhu 25 derajat Celcius dan akan meningkat dengan meningkatnya suhu permukaan daun. Nilai R adalah sekitar 50 mikromol pada suhu 25 derajat Celcius dan akan meningkat dengan meningkatnya suhu permukaan daun. Oke, coba lihat ini. Oke, coba analisis dulu grafiknya. Bisa? Bisa. Di sini ya kira-kira ya. Yang 25 di sini, seret di sini. Berarti kalau meningkat kita lihat yang 35 derajat Celcius. Meningkat atau tidak?
Benar atau salah, Bin? Benar. Oke. Arif ini sudah jeli membaca grafik ya. Oke, memang jawabannya benar ya. Oke, untuk pembahasannya, nanti pembahasan ini merangkup ya. Oke, langsung ke bahas saja. Menurut Jun 2008 menyebutkan jika konsentrasi CO2 di permukaan daun itu dikurangi di mana mencapai suatu titik di mana CO2 yang diserap tanaman sama dengan yang dihasilkannya, maka titik ini dapat disebut sebagai CO2 compensation atau titik kompensasi CO2. Itu dapat dilihat di gambar nomor 2, di mana nilai R adalah sekitar 50 mikromol pada suhu 25 derajat Celcius. Ini ya, di sini. Ini 25 derajat Celcius ini yang tengah-tengah. Dan akan meningkat dengan meningkatnya suhu permukaan daun. Nah, jadi kalau dia meningkat, maka kalau suhu permukaan daun meningkat, maka dia akan juga meningkat. Untuk tanaman kedelai, nilai R itu lebih rendah, yaitu sekitar 40 mikromol pada suhu 25 derajat Celcius. Nilai ini penting di dalam konteks perubahan iklim, di mana yang berkaitan dengan kenaikan suhu. Dengan kenaikan suhu, produksi biomasa akan berkurang jika CO2 di permukaan daun mencapai titik kompensasinya. Ini biasanya terjadi pada siang hari, di mana matahari sedang terik dan kecepatan angin sangat rendah atau di bawah kanopi hutan tropis, karena R-nya meningkat. Oke, ini benar ya. Oke, yang B, surat di atas merupakan surat Ar-Ra'd ayat 4. Untuk yang KSM itu inilah yang sering membuat kita itu salah ya. Kadang-kadang untuk soal biologinya kita benar membaca grafik, namun disuguhkan dengan soal yang ada agamanya. Ini kadang-kadang salah. Tinggal tebak-tebak. Memang harus hafal ya beberapa ayat yang berkaitan. Oke, ini surat Ar-Ra'd ayat 4 atau bukan? Kakak juga agak bingung. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian berampingan dan kebun-kebun anggur dari tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Diserami dengan air yang sama, kami melebihkan sebagian tanaman itu atau sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Untuk yang KSM, soal integrasinya ini yang lumayan menantang ya. Benar, Kak. Ya, kalau kita searching ya benar tahu ya. Oke, benar ya. Surat di atas merupakan surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-4. Setidaknya kita sudah tahu ya. Kalau dikasih artinya yang kira-kira ini ingat. Misalnya ada tentang pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Ingat, berarti itu kira-kira ayat surat Ar-Ra'd ayat 4. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, yang mungkin yang masih
baru mulai gabung bisa apa tuh? Bisa menyimak yang ini. Perhatikan gambar berikut. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Bertambah besarnya suhu optimum ini menguntungkan bagi tanaman. Karena pada saat konsentrasi CO2 di atmosfer mencapai 2 kali konsentrasinya saat ini, akan terjadi kenaikan suhu sampai 4 derajat Celcius. Mudah kalau ini. Ada apa tuh? Tengok aja suhunya. Salah. Apa salah, Bin? Karena tidak benar. Ya. Coba dari grafik ini ya. Itu kan konsentrasinya kan pertama kan yang ada yang 700 mikromol. Yang optimumnya 33 derajat Celcius. Dari 15. 33 mungkin naik berapa itu, berapa Celcius. Kalau dikali 2 berarti 1400 mikromol. Oke. Ya, tidak sih. Kita ya berarti membandingkan ini ya. Ini konsentrasi CO2 berarti ya 700 mikromol. Kemudian kita lihat yang ini. Yang di bawahnya ini 350. Bertambah besarnya suhu optimum ini menguntungkan. Suhu optimumnya nih diwakilkan oleh garis ini. Iya. 29, 31, 33. Oh iya. 350 Benar dua berarti. kali lipatnya bukan sih? Iya, 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Pada saat konsentrasi CO2 di atmosfer mencapai 2 kali konsentrasinya saat ini, akan terjadi kenaikan suhu 4 derajat Celcius. Coba kita lihat suhu optimum yang pertama. 29 ke 33 tuh 4 bukan sih? 4. Betul, 4. Oke, itu ya cara bacanya. Jadi yang ini benar jawabannya. Oke, mungkin yang nomor 4 ini. Perhatikan grafik berikut ini. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Kenaikan CO2 di atmosfer menyebabkan pembukaan stomata mengecil. Soalnya, kenaikan CO2 di atmosfer menyebabkan pembukaan stomata mengecil. CO2 naik, pembukaan stomata mengecil. Oke, ini. Benar. Ngapa, Bin, bisa benerin? Itu pada saat CO2-nya 1200, konduktivitas stomatanya jadi 0,20. Oke. Udah tuh? Terus ini transpirasi. jadi transpirasi juga. Konduktivitas stomata, ini konduktivitasnya. Berarti grafik ini yang kita perhatikan ya.
Oke, yang ini kita perhatikan grafik pertama ini. Pembukaan stomata mengecil. Semakin menurun ya grafiknya ya. Iya. Ya, benar ya berarti ya. Oke, benar ya, memang benar jawabannya. Oke, untuk pembahasannya, jika CO2 di atmosfer meningkat, tanaman tidak membutuhkan pembukaan stomata yang maksimum. Itu teorinya ya. Jadi, kalau CO2 di atmosfer meningkat, ya ngapain dia enggak buka stomata lebar-lebar? Karena kebutuhan CO2-nya sudah terpenuhi. Sehingga laju pengeluaran H2O dapat dikurangi. Nah, di gambar ini, grafik ini menunjukkan bagaimana stomata mengecil dengan meningkatnya CO2. Yang ini ya, berarti yang X ini CO2-nya, konsentrasi CO2. Yang Y ini konduktivitas stomata. Betul ya, semakin besar CO2 di atmosfer dia semakin menurun. Sehingga transpirasi, kita juga lihat bisa bandingkan di transpirasinya ini juga menurun ya, sejalan dengan pembukaan atau penutupan stomata ini. Stomata mengecil, transpirasinya juga akan menurun ya, karena transpirasi itu kan proses pengeluaran air. Jadi semakin kecil berarti air yang dikeluarkan juga berkurang. Dari gambar itu, grafik itu dapat terlihat bahwa dengan kenaikan CO2 dari 350, 350 nih. 350 sekitar di sini ya. Oke, itu coba benar-benar. Coba kita yang nomor jam berapa sekarang? Oke, kita lewati yang nomor 5. Kita lihat yang nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar anatomi. Oke, gambar anatomi dari organ tentunya. Tentukan pernyataan ini berikut benar atau salah. Tumbuhan di atas merupakan tumbuhan CAM. Kemudian struktur di atas ditemukan pada organ bunga dan pada struktur di atas ditemukan adanya bundle seed, dan yang D pada organ di atas tidak ditemukan adanya sel buliform. Apa sih ciri-ciri dari tumbuhan CAM kalau kita tinjau dari anatomi organnya? Kira-kira karena organ apa yang membuat tumbuhan itu diklasifikasikan sebagai sebagai tumbuhan CAM, C3, dan C4? Di organ mana yang membedakan?
Oke, bagaimana? Arifin sama Rinem. Rinem ini siapa sih? Oke, Arifin, yang membedakan tumbuhan CAM, C3, dan C4 itu selain dari fotosintesisnya, apa yang juga membedakan? Biji berkeping 2 berbanding 1 lah. Itu dikotil monokotil. Iya, membedakan juga kan? Yo, membedakan juga sih. CAM itu tumbuhan Cransula, Cranisulae, anatomi, apa itu? Metabolisme, M ini metabolisme. Yang di Unsri pilihan kedua atau pilihan pertama, Bin? pertama. Masih informatika yang pertama pilihan. Ganti. Ganti tiba-tiba nih. Asli ganti tiba-tiba. Apa jadinya? Pendidikan kedokteran. Pendidikan dokter? Wah, jadi dokter kok. Doa ya. Amin. Amin. Pilihan kedua ya? Agroeko Unip. Agroeko Unip. Oke. Semoga ya lulus di apa tuh? Kedokteran Unsri. Amin. Akhirnya masih bertahan dengan biologi ya. Matkulnya. Iya, masih berbau-bau biologi. Aduh, balik-balik ke bio juga akhirnya. Kira kemarin kakak nanya kok, pasti Unsri ini ngambil teknik informatika, Arifin kok. Ganti. Mantap tuh ya kalau lulus ya. Amin. Amin. Oke, yang mana nih, Pin? Bentar, Kak. Kalau CAM itu udah ada sel palisade. Oke, di siku mana palisadenya? Jaringan palisade. Palisade itu ditemukan di organ mana sih? Organ daun, nak? Oke, daun. Oke, coba yang lihat ini. Struktur di atas ditemukan pada organ bunga. Salah. Oke, salah. Bisa jadi. Kemudian, pada struktur di atas ditemukannya adanya bundle seed. Bundle seed apa? Bundle seed. Seludang ini. Seludang Pembuluh. Iya, seludang pembuluh. Ada tidak sih, Kok?
Pembulunya mana? Cari dulu pembulunya. Ini mana pembulunya? Oke. Ini kan jaringan. Menurut Arifin ini organ apa dulu? Organ daun ini. Oke, daun. Oke, daun ya. Jelas kalau yang di tepi-tepi kok apa? Meristem. Bukan, strukturnya itu kan mesofil, berarti kan mesofil daun. Oh iya. Yang di atas kok berarti epidermis, dak? Ya, epidermis. Epidermis atas. Epidermis atas, epidermis bawah. Berarti yang bagian tengah iko, dari siko ke siko berarti mesofil, dak? Ya, daun. Nah, di mesofil tuh ada jaringan dasar. Iko palisade. Yang di atas kok, yang di bawah kok bunga karang. Bunga karang. Oke. Yang bulat-bulat kok berarti pembuluh, dak? Vakuola apa? Pembuluh. Jaringan pembuluh kan. Selendang pembuluh. Ya, seludang pembuluh. Bukan seludang pembuluh, jaringan pembuluh. Iko bisa nampak tidak sih yang kakak tunjuk nih? Nampak. Berarti Iko silem. Silem kok kan ngangkut air, berarti dia lebih besar ya sel-selnya. Nah, yang kecil-kecil ini floem. Floem. Iko silem, Iko floem. Nah, yang bundle seed tuh yang Iko. Yang menutupi jaringan pembuluh kok. Pembuluh. Nah, oke, Iko ya. Oh, ini tumbuhan C4, dak? Yo, C4. Pada struktur di atas ditemukan adanya bundle seed. Benar atau tidak? Benar. Benar ya. Pada organ di atas tidak ditemukan adanya sel buliform. Sel apa itu? Sel buliform yang itu pembahasan modifikasi di kelas 2 tuh nah. Ada trikoma, ada filamen. Diferensiasinya. Kaliko sel buliform. Nah, sel kipas atau yang rename nih. Oh, thank you, Kak Rina. Kalau di atas, di mana? Udah ada Kak berarti? Sel buliform tuh di epidermis tempat. Di mana tuh? Kan tanaman jagung tuh kan ada tulang daunnya kan? Ada. Kemudian di tulang daunnya itu ada yang putih-putih, kemudian ada laminanya kan, daunnya kan, daun kiri, daun kanan kan. Jadi cap pedang itu bentuknya kan. Oke, sel buliform tuh yang ikon apa? Oh. Yang besar-besar yang mana? gedang tuh. Yo. Itu diferensiasi dari meristem. Dari epidermis. Diferensiasi dari epidermis. Kalau meristem itu dia belum dewasa. Kalau epidermis ini kan ada fungsinya. Yo. Kalau meristem itu kan jaringan yang belum tahu nasibnya enggak jadi jaringan apa, masih membelah terus membelah. Kalau iko epidermis. Kalau epidermis kok berarti ada fungsinya, telah berdiferensiasi. Nah, si epidermis pada tanaman di organ ini juga memodifikasi diri menjadi sel kipas atau disebut juga dengan sel buliform. Jadi ini benar ya, pada organ di atas salah. Pada organ di atas tidak ditemukan. Tidak ditemukan sel kipas. Berarti salah, kalau ini ditemukan sel kipas. Oke. Stomatanya mana Kak? Dari stomata? Stomata mungkin kalau di foto itu tidak ada ya. Tidak ketengokan stomatanya. Mungkin di sebelah iko kan daun jagung kan, panjang iko. Mungkin di sebelah ikonya terpotong mungkin yang ada bagian stomatanya. Oh, ini daun jagung. Iya, daun jagung, ziamais. Siap. Ada, Pin. Stomatanya, Pin. Mana? Iko nah. Iko. Tidak terbuka. Oke, kakak itu ya kasih penjelasan ya. Ini sel penjaga ya.
Oh, sel penjaga, Iko sel penjaga. Iko juga sel penjaga. Berarti di Siko berarti stomatanya ya. Kemudian yang ini silam floem udah. Udah kan lo ceknya dah. Nah, yang Iko yang tipis di atas epidermis kok kutikula ya. Yo. Oke. Sudah jelas berarti ya struktur anatominya. Berarti tumbuhan di atas merupakan tumbuhan CAM, salah ya. Salah. Karena jagung itu C4. Struktur di atas ditemukan pada organ bunga, Salah. salah ya. Soalnya CAM, C3, C4 itu selain berdasarkan proses metabolisme dari fotosintesisnya juga dibedakan dari ada atau tidaknya bundle seed di organ daun. Pada struktur di atas ditemukan adanya bundle seed, benar. Pada organ di atas tidak ditemukan adanya sel buliform, salah berarti ya. Salah. Oke, mungkin sekian ya pembahasan kita tentang soal ini. Semoga pertemuan majelis ini ada manfaatnya untuk kita semua. Oke, langsung saja ya, Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Yep. Mungkin untuk evaluasi dari Kakak tuh dipersiapkan lagi sebenarnya. Dari Kakak sendiri, manajemen dari tidak mengadakan pertemuan Zoom ini harus dipersiapkan lagi. Karena dari jumlah penonton ini sedikit ya. Kurang seru. Ya, kurang seru. Kalau nanti mungkin kalau sudah ditentukan dari pihak sekolah Mandua, siapa-siapa aja yang ikut mungkin lebih itu ya, lebih seru dan anggotanya mungkin lebih banyak. Terus Kak, kasih perbandingan ini Kak. Kan ini misalnya gambar sel dari CAM, terus gambar ada sel dari C4 juga biar tahu perbedaannya. Oh, oke. Sip. Mungkin untuk pertemuan sesi selanjutnya dari sini Kakak akan evaluasi ya. Dari kemudian juga akan Kakak persiapkan live streaming di YouTube dan lain sebagainya, itu akan Kakak persiapkan. Upgrade premium. Iya, premium sih. Harus Berapa per bulan? premium. Murah, Pin. Berapa kemarin? 200K. Berapa per bulan kalau Zoom tuh? Lumayan juga, kantong pelajar. Yo. Doakan ya. Banyak duit, berarti harus banyak duit. Amin. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Oke, Kakak matikan ya.